Angin sore berhembus tenang di perumahan elit itu, tapi ketenangan itu langsung pecah ketika seorang pemulung lusuh berhenti di depan kursi roda seorang wanita cantik yang hidupnya telah hancur. Wulan, mantan atlet nasional yang dulu disanjung negeri, kini kehilangan kaki, kehilangan semangat, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Lelaki itu menunduk sopan. "Permisi, Nyonya, saya Arfan. Saya cuma ingin membantu." Wulan menoleh, tertawa dingin. "Kamu mau menyembuhkan aku?" Dokter terbaik saja menyerah. Tapi Arfan tetap membungkuk hormat. "Saya tidak janji apa-apa, tapi dengan izin Tuhan, saya ingin mencoba." Dan disitulah Wulan mengangkat dagunya dengan sombong, memberi tantangan yang nyaris mustahil. "Kalau kamu bisa membuat kakiku bergerak 1 sentimeter saja, seluruh kekayaanku untukmu. Dan aku akan menikah denganmu." Suster Rani terdiam. Wulan menunggu Arfan mundur. Tapi lelaki lusuh itu justru mengangkat wajah dan berkata 3 kata yang mengubah takdir mereka selamanya. "Saya terima, Nyonya." Dan pada detik itu juga, hidup Wulan dan Arfan tak akan pernah sama lagi. Apa yang terjadi saat Arfan menyentuh kaki Wulan untuk pertama kalinya? Jawabannya, bikin bulu kuduk berdiri. Angin sore menyapu pelan kawasan perumahan elit itu, menggoyangkan dedaunan yang tertata rapi dan merambat di atas rumput yang seolah dipangkas dengan penggaris. Di tengah kemewahan yang sunyi itu, seorang perawat bernama Suster Rani perlahan mendorong sebuah kursi roda. Di atasnya duduk seorang wanita muda dengan wajah yang menawan, wajah yang dulu bersinar, namun kini menyimpan luka yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia. Wanita itu adalah Wulan, 28 tahun, mantan atlet nasional. Dulu ia adalah kebanggaan negeri, penuh prestasi, penuh tawa, dan dipenuhi cahaya yang tak pernah padam. Kini semua kenangan itu terasa jauh. Kedua kakinya terkulai lemah di atas kursi roda berlapis beludru mahal. Saraf-sarafnya mati sejak kecelakaan 2 tahun silam. Dokter-dokter terbaik menyerah, dan pada akhirnya, Wulan pun menyerah pada hidupnya sendiri. "Bu Wulan, pelan-pelan ya. Udara sore enak nih," ucap Suster Rani, berusaha terdengar ceria. Wulan hanya mengangguk kecil, matanya kosong. Sudah lama ia lupa rasanya menjadi manusia normal. Bahkan tertawa pun kini terasa seperti luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Namun, hari itu, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sedang berjalan menuju dirinya. Dari kejauhan, seorang lelaki muncul. Bajunya lusuh, celananya memudar, rambut kusut, dan sandal jepitnya nyaris putus. Di punggungnya tersampir sebuah karung kumal, tanda hidup keras seorang pemulung. Suster Rani spontan menegakkan tubuhnya, gelisah. Pak, jangan dekat-dekat ya," ujarnya, "hati-hati." Tapi lelaki itu tetap melangkah, bukan dengan ancaman, bukan dengan keberingasan. Tatapannya justru memancarkan ketulusan yang aneh, sulit dijelaskan. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka, menurunkan karungnya dengan sopan. "Permisi, Nyonya," katanya pelan. Saya ingin bicara sebentar." Wulan menoleh, memandang lelaki itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wajahnya segera berubah dingin, menusuk, penuh penghinaan. "Ada apa?" tanyanya ketus, seolah kehadiran lelaki itu merusak udara yang ia hirup. Lelaki itu menunduk hormat. "Nama saya Arfan. Saya dulu tukang pijat di kampung. Saya lihat kondisi Nyonya, mungkin saya bisa bantu." Suster Rani terkekeh sinis. "Halo? Bantu pakai tangan kayak gitu?" Arfan melihat kedua tangannya, hitam oleh debu dan kerja keras. Tapi ia tetap bertahan. "Saya pernah menyembuhkan banyak orang. Kaki yang parah, saraf yang katanya mati. Saya tidak janji apa-apa, saya cuma ingin coba." Wulan menatapnya, lalu tertawa. Tawa dingin, tajam, yang mampu mematahkan keberanian siapapun. "Kamu mau menyembuhkan aku?" ulang Wulan, mengejek. Arfan mengangguk pelan. "Dengan izin Tuhan, Nyonya." Wulan mencondongkan tubuhnya, mata berubah lebih tajam, lebih angkuh.
Kamu pikir dokter-dokter terbaik di Indonesia itu apa? Badut? Mereka semua menyerah. Suaranya lantang. Kakiku tidak ada harapan. Sarafku mati. Dan kamu? Ia menunjuk dada Arfan, sinis. Seorang pemulung berani bilang bisa menyembuhkan aku. Arfan menelan ludah, tetap tegak meski kata-kata itu menyakitkan. Suster Rani menambahkan, "Pak, jangan halu. Ibu Wulan bukan orang sembarangan." Tapi Arfan tetap pada niatnya. "Saya tidak ada maksud buruk. Saya tidak minta bayaran. Saya cuma ingin bantu." "Tidak minta bayaran?" Wulan mengangkat alis. "Jelas saja. Kamu bahkan tidak tahu rasanya punya uang." Arfan menunduk sebentar. Tapi suaranya tetap lembut. "Tidak apa, Nyonya hina saya, yang penting saya boleh coba." Dan itulah titik ketika Wulan benar-benar marah. "Menyentuh kakiku itu bukan hal mudah," ujarnya tajam. "Tanganmu bahkan tidak layak menyentuh roda kursi rodaku." Suster Rani mengangguk cepat. "Betul, Bu. Betul." Arfan ingin menjelaskan, namun Wulan memotongnya dengan suara sedingin bilah pisau. "Aku beri kamu tantangan." Arfan mengangkat wajah. "Tantangan?" "Ya," jawab Wulan, nadanya datar tapi penuh api. "Kalau kamu bisa membuat kakiku bergerak lagi, walau hanya 1 sentimeter saja, aku akan memberikan seluruh kekayaanku. Rumah, mobil, bisnis, semua milikku." Ia berhenti sejenak, matanya menancap ke arah Arfan. "Dan aku akan menikah denganmu." Suster Rani terperanjat. "Bu, jangan asal ngomong." Tapi Wulan hanya mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Tatapannya tidak lepas dari lelaki lusuh itu. "Tapi kalau kamu gagal, kamu keluar dari komplek ini. Dan jangan pernah muncul lagi dalam hidupku. Mengerti?" Hening merayap. Arfan berdiri membeku, memproses setiap kata yang baru saja ia dengar. "Nyonya, saya ini harus mundur. Atau terima?" gumamnya. "Terima atau mundur?" Suara Wulan meledak. Dan pada detik itu, sesuatu dalam diri Arfan mengeras, tekad yang tidak pernah ia rencanakan. Ia mengangkat wajah, menatap langsung mata Wulan. "Saya terima." Suster Rani menutup mulut, kaget. Wulan pun terdiam sejenak, tidak menyangka lelaki itu berani. Namun perlahan bibirnya melengkung dalam senyum tipis. Senyum yang tidak membawa kebaikan bagi siapapun. "Bagus," katanya pelan. "Bersiaplah. Hidupmu akan berubah, entah menjadi lebih baik, atau lebih hancur dari sebelumnya." Dan dari titik itulah, takdir mulai menulis bab baru. Bab yang tidak pernah Wulan bayangkan, dan tidak pernah Arfan impikan. Malam merayap turun pelan di perumahan elit itu. Lampu-lampu taman menyala lembut, membuat segala sudut terlihat damai, terlalu damai untuk sebuah keputusan gila yang baru saja diucapkan. Arfan masih berdiri mematung di halaman rumah mewah itu, tepat di depan pintu besar yang kini tertutup rapat. Jemarinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena tekad yang tiba-tiba terasa begitu berat menekan dadanya. Di beberapa langkah di belakangnya, Suster Rani berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Wajahnya penuh cibiran, dan ia sama sekali tidak berusaha menutupinya. "Pak, saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran Bapak," katanya ketus. "Tapi mudah-mudahan Bapak sadar." Bu Wulan itu stres. Dia cuma terpancing emosi. "Jangan berharap beneran apa-apa." Arfan menoleh pelan, suaranya tetap tenang walau lirih. "Saya tidak berharap apa-apa, Sus. Saya cuma mau bantu." Rani mendengus keras. "Bantu? Pak, ini kaki manusia. Dokter spesialis aja angkat tangan. Bukan mesin cuci yang tinggal dibetulin." Ia melangkah mendekat, memandang Arfan dari ujung rambut sampai sandal jepitnya yang hampir putus. "Tolong ya, jangan bikin masalah. Jangan kasih dia harapan aneh-aneh." Arfan tak menjawab. Ia hanya meraih karung lusuhnya, menggendongnya kembali, lalu memandang rumah itu sekali lagi. Ada perasaan aneh merambat dalam dadanya.
takut, nekat, namun juga keyakinan yang sulit dijelaskan. Seolah ada yang menuntun langkahnya. Keesokan paginya, rumah besar itu masih sunyi ketika pintu depan terbuka. Suster Rani mendorong Wulan keluar. Wajah sang mantan atlet itu begitu dingin, seperti malam yang kehabisan cahaya. Begitu melihat Arfan berdiri di tepi teras, rahang Wulan mengeras. "Kamu datang," ucapnya datar. Arfan menunduk hormat. "Saya datang, Nyonya. Sesuai kesepakatan." Alis Wulan terangkat, masih sulit percaya lelaki lusuh itu benar-benar kembali. "Baik, tapi dengar baik-baik." Suaranya tenang, tapi tajam. "Aku tidak ingin kamu menyentuhku kalau tidak perlu. Jangan menyentuh tubuhku sembarangan. Dan kalau aku bilang berhenti, kamu berhenti." Arfan mengangguk. "Saya mengerti." Rani melipat tangan di belakang, siap memaki kapan saja. "Kalau begitu, mari mulai." Wulan menghela napas dingin. "Aku ingin lihat sejauh mana kebohonganmu." Mereka memasuki ruang terapi, ruangan luas dengan jendela tinggi dan alat-alat medis mahal yang bahkan belum pernah Arfan lihat seumur hidup. Cahaya pagi menembus tirai tipis, memperlihatkan debu-debu kecil yang melayang seperti serpihan harapan yang rapuh. Wulan duduk di kursi terapi. Kakinya terkulai seperti dua ranting kering. Ia menantang Arfan dengan tatapan dingin. "Ayo, buktikan." Arfan mendekat dan berlutut. Tangan kasarnya sedikit bergetar ketika hendak menyentuh kaki Wulan. "Stop!" Suara itu memotong udara. Arfan mengangkat wajah. Wulan menatapnya sangat lama, tajam, mencari, menilai. "Kalau tanganmu kotor, cuci. Di sana." Arfan berdiri dan mencuci tangannya berkali-kali, gerakannya pelan seperti sedang membuang semua keraguan. Setelah selesai, ia kembali berlutut. "Kali ini jangan salah." Arfan menunduk. "Izin mulai." Saat jemarinya menyentuh kaki Wulan, perempuan itu terlonjak kecil. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa asing. Sudah lama ia tidak merasakan sentuhan manusia yang tulus, yang tidak dingin atau kaku seperti pemeriksaan dokter. Arfan memijit perlahan. Jemarinya bekerja lembut, mengikuti titik-titik saraf yang diajarkan gurunya dulu di kampung. Gerakannya tenang, seperti berusaha membangunkan sesuatu dari tidur panjang. Wulan menatap ke bawah. Emosi campur aduk bergemuruh di dalam dirinya. Ketidaknyamanan, kemarahan, ketakutan, dan dari semua itu, ada secuil harapan kecil yang ingin ia hancurkan sebelum tumbuh. Rani mendesi sinis, berbisik, "Bu, mau saya panggil satpam? Ini udah nggak masuk akal." Tapi Wulan mengangkat tangan. "SSS, biarkan. Aku ingin lihat sampai mana kebodohannya." Arfan menekan satu titik di pergelangan kaki. Wulan tersentak kecil. Suara itu meletup, bukan karena sakit, tapi karena sensasi asing. Seperti ada setitik aliran listrik kecil menyusup ke saraf yang sudah lama mati. "Nyonya, ada rasa?" tanya Arfan cepat. Wulan memalingkan wajah. "Tidak ada. Lanjut saja." Namun Arfan tahu ia berbohong. Rani pun melihat perubahan kecil di wajah Wulan dan mulai panik. "Bu, tadi." "Rani." Bentakan Wulan membuat ruangan sunyi. Beberapa menit berlalu. Arfan mengusap betis Wulan dengan teknik tertentu. Lalu sesuatu terjadi, sangat kecil, hampir tak terlihat. Jari kaki Wulan bergerak. Hanya sekian milimeter, tapi itu cukup untuk menghentikan waktu. Rani menutup mulutnya. "Bu, jari kaki ibu." Wulan membeku. Matanya melebar. Bibirnya gemetar. Tapi detik berikutnya ia mengusir semua itu. "Tidak. Itu cuma refleks. Itu tidak ada artinya." Teriaknya, suaranya bergetar bukan karena marah, tapi takut. Arfan menunduk. "Saya tidak bilang apa-apa, Nyonya. Saya cuma mencoba." Wulan menggenggam kursi begitu kuat sampai buku jarinya memutih. Ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh, atau mungkin baru saja bangun. "Cukup untuk hari ini,
teriaknya. Keluar. Arfan berdiri perlahan. Tidak tersinggung. Tidak kecewa. Ia hanya menunduk sopan. Baik, Nyonya, saya akan kembali besok. Kalau Nyonya izinkan. Wulan memalingkan wajah, menelan emosi yang nyaris pecah. Keluar, ucapnya lirih, hampir tidak terdengar. Arfan menunduk sopan, berjalan pergi dengan langkah pelan. Begitu pintu menutup, dunia seakan merapuh. Wulan membungkuk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suster Rani langsung panik dan berlari mendekat. Bu Wulan, kenapa? Ibu menangis? Wulan terseduh, suara patah keluar dari tenggorokannya. Aku takut. Rani, aku takut apa yang tadi terjadi itu nyata. Aku takut. Di luar pintu, langkah Arfan terhenti. Ia mendengar tangisan itu. Ia menutup mata sebentar dan berbisik kepada dirinya sendiri, besok, saya harus lebih kuat. Tak ada yang tahu, tapi sore itu, harapan yang sudah Wulan kubur 2 tahun lamanya, menyala kembali, meski ia berusaha sekuat tenaga mematikannya. Sore berubah kelam begitu hujan turun deras, memukul halaman rumah Wulan yang luas bagai tak ada habisnya. Rintiknya menempel di kaca jendela, mengiringi ketegangan yang sudah menggantung sejak tantangan itu terucap. Di ruang keluarga, Wulan duduk di kursi rodanya, memandang keluar jendela. Tangan mungilnya mengepal erat di pangkuan. Suster Rani berdiri di belakangnya, gelisah setengah mati. Bu, apa ibu yakin mau lanjutkan semua ini? Suara Rani bergetar. Dia masih menunggu di teras. Basah kuyup. Wulan tak mengalihkan pandangan. Biarkan. Kalau dia benar-benar yakin bisa menyembuhkanku, sedikit hujan tidak akan membuatnya mundur. Nada suaranya dingin, tapi ketakutan kecil yang bersembunyi di baliknya tak bisa ia sembunyikan. Sejak Arfan menyentuh kakinya, ada sesuatu yang berubah. Sebuah rasa hangat, lembut, aneh, dan menyebalkan. Sesuatu yang mengguncang dinding keras yang ia bangun selama 2 tahun terakhir. Panggil dia masuk, ucap Wulan akhirnya, tanpa menoleh. Beberapa detik kemudian, Arfan masuk. Pakaiannya basah menempel erat, rambutnya meneteskan air ke lantai marmer. Namun ia tetap berdiri tegak, sopan, hormat. Nyonya, suaranya pelan. Maaf kalau saya menunggu terlalu lama. Wulan melirik tajam. Kalau takut hujan, tadi kamu sudah pulang. Arfan tersenyum kecil. Saya tidak takut pada hujan, Nyonya. Yang saya takutkan cuma satu. Wulan mengangkat alis. Apa? Tidak bisa menolong Anda. Ucapan itu sederhana, tapi justru membuat dada Wulan serasa diremas sesuatu yang tak ia kenali. Suster Rani masuk membawa handuk dan selimut, namun Wulan mengangkat tangan cepat. Sudah, langsung mulai. Arfan melangkah mendekat. Ia berlutut di hadapan Wulan, begitu pelan, begitu hati-hati, seperti seseorang yang sedang menghormati sesuatu yang rentan. Tangannya terulur, lalu berhenti. Nyonya, boleh saya mulai? Sentuh saja. Aku tidak takut. Itu bohong. Tapi Wulan tidak mau terlihat lemah di hadapan siapapun. Apalagi pria lusuh yang bahkan tidak seharusnya punya kesempatan membuatnya berdebar. Arfan akhirnya menyentuhkan tangannya ke betis Wulan. Hangat, tidak kasar. Tidak seperti pijatan dokter terapi atau gerakan profesional yang mekanis. Ada sesuatu yang berbeda, dan Wulan menahan napas tanpa sadar. Arfan mulai menekan beberapa titik saraf. Gerakannya pelan, terukur. Wulan memejamkan mata, not karena percaya, namun karena sensasi aneh itu muncul lagi. Seperti ada aliran kecil merayap naik, mencari jalannya di saraf yang sudah lama dianggap mati. Arfan, suara Wulan melemah tanpa ia sadari. Apa yang kamu lakukan? Saya cuma mengalirkan energi tubuh, Nyonya. Kalau saraf Anda masih punya respon kecil, saya akan merasakannya. Suster Rani mengawasi dengan waspada, namun kali ini ia tidak berani menyela. Suasana sunyi. Lalu tiba-tiba, jemari Arfan berhenti.
Nyonya, bisiknya dengan mata melebar. Saya merasa sesuatu. Wulan langsung membuka mata. Apa maksudmu? Arfan menatap kaki Wulan, lalu menatap wajahnya lagi. Nafasnya naik turun. Kaki Anda bergerak, sedikit. Sangat kecil. Tapi saya merasakannya. Suster Rani menutup mulut. Bu, barusan, saya juga lihat. Wulan membeku. Air matanya tiba-tiba muncul, namun ia cepat menghapusnya. Kau, yakin? Arfan mengangguk mantap. Sangat yakin, Nyonya. Wulan menahan gelombang emosi yang menghantam dadanya. Ulangi, perintahnya cepat. Kalau benar, aku mau lihat sendiri. Arfan mengangguk dan kembali memegang betis Wulan. Ia menekan titik saraf di sisi dalam. Saat itu, Wulan merasakannya lagi, aliran hangat merambat naik. Dan, getaran halus di kaki kirinya. Sangat kecil, seperti sayap kupu-kupu menyentuh kulit. Suster Rani terperangah. Bu, itu tadi, saya lihat lagi. Wulan menunduk, menatap kakinya yang selama 2 tahun tidak pernah memberi tanda kehidupan. Matanya berkaca-kaca, dipenuhi ketakutan dan harapan yang saling bertabrakan. Arfan, itu tadi ya? Suaranya bergetar. Arfan mengangguk lembut. Itu artinya saraf Anda belum mati total, Nyonya. Wulan memejamkan mata. Seluruh tubuhnya bergetar. 2 tahun. 2 tahun ia tidak merasakan apapun. 2 tahun ia kehilangan hidupnya. Dan seorang pemulung, hanya dengan tangan kasar dan pakaian lusuh, mampu membuat kakinya bergerak. Wulan terisak pelan. Kenapa? Kenapa bisa kamu? Kenapa bukan dokter? Arfan tersenyum tipis. Senyum yang tidak angkuh, tidak sombong, hanya tulus. Mungkin karena saya tidak hanya menyentuh kaki Anda, tapi juga hatinya. Wulan terdiam. Terpaku. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Suster Rani hampir memarahi Arfan, tapi Wulan mengangkat tangan, memintanya diam. Untuk pertama kalinya, Wulan menatap Arfan bukan sebagai pemulung, bukan sebagai orang hina, tapi sebagai seseorang yang membawa cahaya kecil ke dalam kegelapan hidupnya. Dan keheningan panjang memenuhi seluruh ruangan, seolah dunia berhenti sejenak. Akhirnya, Wulan membuka suara. Pelan. Hampir seperti bisikan yang takut terdengar oleh udara. Arfan, jangan berhenti. Apapun yang kamu lakukan barusan, lanjutkan. Arfan mengangguk, dan di luar ruangan hujan turun semakin deras, seolah ikut menegaskan momen itu. Di dalam rumah mewah yang dingin dan sunyi, dimulailah sesi pengobatan pertama yang benar-benar mengguncang semua orang yang menyaksikannya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Wulan merasakan secercah harapan, harapan yang sudah ia kubur begitu dalam hingga ia sendiri lupa rasanya. Dan di sisi lain, Arfan mulai paham bahwa tantangan ini tidak lagi sekadar soal menyembuhkan kaki, tapi tentang 2 hati yang diam-diam bergerak mendekat, tanpa rencana, tanpa disadari. Malam turun perlahan di kawasan elit itu, tapi tidak ada ketenangan. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya lembut yang justru memperlihatkan betapa pucatnya wajah Wulan. Sementara itu, Arfan duduk di sudut ruang tamu, ruangan yang terlalu mewah untuk seseorang dengan sandal jepit yang hampir putus. Suster Rani berdiri sambil memeluk lengannya sendiri, gelisah sejak sore tadi, sejak momen di mana jari kaki Wulan bergerak untuk pertama kalinya. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Bahkan Wulan sendiri belum bicara banyak. Tatapannya kosong, bukan karena tidak percaya, melainkan karena ia takut untuk percaya. Bu, mau minum dulu? Tanya Suster Rani hati-hati. Tidak ada jawaban. Wulan hanya menatap kedua lututnya, yang selama 2 tahun terakhir tidak lebih dari beban mati yang selalu dia bawa. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh betisnya. Dulu sentuhan itu tidak berarti apa-apa. Kali ini, ada rasa aneh seperti tubuhnya bertanya sendiri, benarkah itu tadi terjadi? Arfan memecah keheningan. Saya tidak bermaksud membuat Nyonya takut. Wulan langsung menoleh cepat. Ada sesuatu di matanya,
campuran bingung, marah, dan harapan yang ia benci setengah mati. "Diam," ujarnya dingin. Suaranya rapuh namun tetap tajam. "Aku tidak minta kamu bicara." Arfan menunduk. Tapi ia tidak bergerak mundur. Wulan menghela napas berat. "Tadi itu, apa yang kamu lakukan?" Arfan menatap kedua tangannya. Tangan yang selama ini dianggap hina, tapi hari ini, tangan yang membuat Wulan merasa sesuatu yang sudah lama mati. "Saya hanya membangunkan saraf yang masih tidur, Bu. Tidak semuanya mati. Beberapa terjepit, beberapa kehilangan sinyal. Saya hanya coba buka jalurnya." Wulan mengetuk-ngetuk kursi rodanya, gelisah. "Jangan omong kosong. Semua dokter bilang sarafku mati total." Arfan tidak membantah keras, hanya menatap lembut. "Mungkin memang ada bagian yang mati, Bu. Tapi bukan semuanya." Ia menunjuk kaki Wulan pelan. Kaki nyonya kadang dingin, kadang panas. Warnanya berubah kalau cuaca berubah. Kalau semua saraf mati, itu tidak akan terjadi. Wulan menegang. Ia tahu itu benar. Ia hanya tidak pernah berani bertanya kenapa. Suster Rani ikut terkejut. "Bu, memang benar. Kalau dingin, kaki ibu cepat kebiruan. Dari dulu begitu." "Diam, Rani." Nada Wulan mencoba tegas. Tapi ada retakan kecil. Retakan yang tidak pernah muncul selama 2 tahun. Arfan kembali bicara, lebih lembut. "Saya tidak janji apa-apa. Tapi saya tidak bohong, Bu. Ada bagian dari kaki nyonya yang belum menyerah." Wajah Wulan perlahan berubah. Seolah tembok yang ia bangun bertahun-tahun mulai retak. Dadanya sesak. Tenggorokannya panas. "Kenapa kamu lakukan ini?" bisiknya. "Kenapa kamu peduli? Kamu bahkan tidak kenal aku." Arfan diam beberapa detik. Lalu ia mengangkat wajah. "Karena saya tahu rasanya kehilangan harapan, Bu," ujarnya lirih. "Kakak saya dulu lumpuh setahun. Semua bilang dia tidak akan pernah jalan lagi. Saya pijat setiap hari, tanpa tahu apakah saya salah atau benar. Dan waktu dia berdiri lagi." Arfan menelan ludah. Dunia rasanya berubah. Wulan menatapnya lama. Untuk pertama kali ia melihat sesuatu pada Arfan, bukan karung lusuhnya, bukan bau hujan di pakaiannya, tapi ketulusan yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun. Ia menunduk, berbisik hampir tak terdengar. "Aku takut." Arfan mengerutkan kening. "Takut apa, Bu?" Wulan memejamkan mata. Bahunya bergetar pelan. Takut berharap, dan jatuh lagi. Ruangan seketika menjadi sunyi. Suster Rani hanya bisa menutup mulut, menahan air mata yang menumpuk. Arfan mendekat perlahan. Ia berlutut, namun tetap menjaga jarak penuh hormat. "Nyonya boleh benci saya," katanya tenang. "Boleh hina saya, tapi tolong, jangan pernah benci diri sendiri karena ingin sembuh." Wulan membuka matanya. Air mata jatuh perlahan, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Ia buru-buru menghapusnya. Tapi Arfan sudah melihat segalanya. "Ini baru permulaan, Bu," lanjut Arfan. "Saya tidak paksa nyonya percaya. Tapi saya mohon, izinkan saya mencoba lagi besok." Keheningan menggantung panjang. Wulan memandang kedua kakinya lama, kaki yang dulu membawanya meraih medali, membawanya berdiri di podium-podium besar, dan kini hanya mengingatkannya pada kehancuran. Ia menarik napas dalam. "Besok datang lagi," katanya serak. Arfan mengangguk dalam. Suster Rani terkejut kecil. Wulan melanjutkan, suaranya tegas namun bergetar. "Tapi ingat, kalau kamu gagal, aku pastikan hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Arfan tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum seseorang yang siap menghadapi badai sebesar apapun. "Saya siap, Bu." Dan malam itu, ketika Wulan kembali ke kamarnya, ia tidak tidur. Karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada rasa sakit. Harapan.
harapan yang bisa menyelamatkannya, atau menghancurkan hatinya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Hujan malam itu turun begitu deras, menghantam kaca rumah mewah milik Wulan seperti ribuan jarum tajam. Angin mengguncang pepohonan, dan kilatan petir sesekali menerangi halaman luas yang biasanya tampak megah, namun malam itu berubah menjadi panggung takdir yang mencekam. Di dalam ruang keluarga yang remang-remang, Wulan duduk di kursi rodanya. Nafasnya tersengal, matanya sembab, tangannya terus bergetar. Sejak siang, kakinya terasa panas, kesemutan, dan nyeri, sensasi yang selama 2 tahun terakhir tidak pernah hadir. Ia takut, ia berharap, ia marah, ia bingung. Semua emosi itu bertubrukan menjadi badai yang lebih besar dari hujan yang mengamuk di luar. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Arfan masuk dalam keadaan basah kuyup, menunduk sambil membawa sebuah kotak kayu kecil berisi minyak dan ramuan herbal buatannya. Suster Rani mengikuti di belakangnya, sama paniknya. "Pak Arfan, kenapa nekat hujan-hujanan? Itu berbahaya," seru Rani. Namun Arfan tidak merespons. Pandangannya langsung tertuju pada Wulan. "Kamu?" Wulan menggertakkan gigi, suaranya tajam. "Kenapa datang lagi?" Arfan berjalan mendekat, lalu berlutut persis di hadapan Wulan, seperti saat pertama kali ia mengetuk pintu rumah ini. "Saya merasa ada yang berubah, Bu." Kaki ibu bereaksi. Itu tandanya sarafnya mulai bangun. Wulan tersentak keras. "Tutup mulutmu," teriaknya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Jangan buat aku berharap pada hal yang mungkin cuma kebetulan." Ia membalikkan wajah, menutupinya dengan tangan gemetar. Tetapi Arfan tetap menunduk hormat. "Saya tahu ibu takut. Tapi izinkan saya satu kali lagi, malam ini. Saya sangat yakin ini yang terakhir." Suster Rani menelan ludah, suaranya bergetar. "Bu, sepertinya memang ada perubahan." Wulan menggeleng cepat, panik. Tidak. Kalau aku percaya lalu gagal, aku tidak akan sanggup hidup lagi. Jangan buat aku jatuh lebih dalam." Hening panjang menggantung. Arfan mendekat selangkah. Suaranya sangat lembut, lebih lembut dari hari sebelumnya. "Wulan," ujarnya hati-hati. "Saya bukan dokter. Saya tidak punya gelar. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tidak pernah punya niat menyakiti ibu. Saya hanya ingin ibu berdiri lagi. Saya ingin ibu hidup lagi." Kata-kata itu membuat Wulan terpaku. Sejak kecelakaan, tidak ada yang berbicara padanya seperti itu. Tidak ada yang melihat dirinya, selain cacatnya. Arfan menatap dalam. "Kalau ibu mau, izinkan saya menyentuh kaki ibu sekali lagi." Wulan menggigit bibir, hatinya berperang hebat. Takut, ingin, takut lagi. Akhirnya, ia mengangguk sangat pelan. Hanya sedikit, namun cukup untuk membuat Arfan mulai bekerja. Arfan membuka kotak kayu kecil, mengambil minyak herbal buatan tangan. Ia menghangatkannya dengan telapak tangan, lalu mulai memijat lembut dari lutut hingga ujung kaki Wulan. Di luar, hujan makin ganas. Seolah alam ikut menahan napas. Wulan memegang sandaran kursi roda erat-erat. Wajahnya menegang. Setiap sentuhan Arfan terasa jauh lebih hidup dari sebelumnya. Lebih panas, lebih nyata, menusuk ke dalam saraf yang selama 2 tahun membeku. "Arfan," suara Wulan bergetar. "Kakiku panas, seperti tersengat listrik." Arfan tersenyum tipis. "Bagus, Bu. Biarkan. Jangan lawan." Tiba-tiba, brak, petir menyambar tidak jauh dari rumah, membuat seluruh ruangan berguncang. Wulan tersentak, tubuhnya bergerak spontan, dan jari kaki itu bergerak 1 sentimeter. Lalu 2. Lalu seluruh kakinya bergetar hebat. Suster Rani menjerit. "Bu, kaki ibu. Astaga, Bu." Wulan membeku. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Ia menatap kakinya yang selama 2 tahun mati, kini bergerak, hidup, kuat.
Aku bisa, bisiknya terputus-putus. Arfan, aku bisa, kakiku bergerak. Tangis pecah. Bukan 1-2 tetes, tapi deras. Tangis yang membawa keluar seluruh luka 2 tahun terakhir. Tangis kebangkitan Wulan. Arfan menunduk, suaranya bergetar. Alhamdulillah, terima kasih, Tuhan. Tanpa pikir panjang, Wulan jatuh dari kursi roda dan langsung memeluk Arfan dengan kekuatan yang bahkan ia sendiri kaget bisa ia keluarkan. Arfan, kamu kembalikan hidupku. Ia menangis di bahu Arfan. Maafkan aku hina kamu, rendahkan kamu, injak harga dirimu. Ia terseduh semakin keras. Aku jahat, egois, buta, tapi kamu tetap menyembuhkanku. Arfan memegang pundaknya, menatap mata Wulan yang kini basah penuh rasa syukur. Saya tidak menyembuhkan apa-apa, Bu. Tuhan yang menyembuhkan. Saya cuma perantara. Suster Rani berdiri terpaku di samping, menangis sambil menutup mulut. Ia tidak percaya apa yang ia saksikan. Wulan mengusap air matanya. Wajahnya masih basah, tapi ada cahaya baru di sana. Ia menarik napas panjang. Arfan. Nadanya pelan, namun mantap. Ingat tantanganku. Arfan terpaku. Kalau kakiku bergerak. Wulan menatapnya tanpa berkedip. Aku akan memberikan seluruh kekayaanku. Ia berhenti sebentar. Dadanya naik turun. Dan menikah denganmu. Arfan terdiam. Lama. Sangat lama. Hujan terus mengguyur dunia luar, menutup malam dengan suara yang dalam dan penuh makna. Di tengah ketegangan itu, Arfan akhirnya membuka suara. Pelan. Tulus. Dan begitu jujur hingga udara seolah berhenti bergerak. Wulan, saya tidak butuh kekayaan ibu. Dan saya juga tidak ingin ibu menikahi saya karena sebuah janji. Ia menatap Wulan dengan kelembutan yang tak pernah ia terima dari siapapun selama hidupnya. Kalau suatu hari ibu memilih saya ingin itu karena cinta. Bukan karena balas budi. Kalimat itu membuat Wulan menutup mulutnya, menahan isak yang paling dalam, paling menyakitkan, namun juga paling membebaskan. Lelaki yang selama ini ia hina, ia rendahkan, ia anggap tidak berharga, justru menunjukkan martabat yang bahkan tidak dimiliki pria-pria kaya yang pernah mengelilinginya. Tanpa berpikir, Wulan memeluk Arfan lagi. Lebih erat, lebih jujur. Pelukannya bukan lagi pelukan seseorang yang rapuh, tapi pelukan seseorang yang akhirnya menemukan tempat berlabuh. Aku memilihmu, bisiknya lirih. Tanpa syarat, tanpa tantangan. Hanya memilihmu. Arfan memejamkan mata. Pelukan itu seperti menjahit 2 takdir yang sebelumnya berjalan di dunia yang sama sekali berbeda. 2 hidup yang tidak pernah direncanakan untuk bertemu, kini menyatu seolah mereka memang ditakdirkan begitu sejak awal. Di luar, hujan perlahan mereda. Seolah langit pun memberi restu atas keputusan yang baru saja mengubah hidup 2 manusia itu selamanya. Angin sore berhembus tenang di perumahan elit itu,